Ya, melihat bahwa tentunya tahun 2022 mendatang ini menjadi tahun yang diharapkan menjadi tahun recovery, baik dari perekonomian dan juga kesehatan. Anda melihat bagaimana sih peluang dan juga tantangan terkait dengan suku bunga perbankan di era normalisasi kebijakan bank sentral global dan juga domestik di tahun 2022 mendatang? Kalau kita lihat dari sisi policy rate, kebijakan suku bunga bank sentral maupun LPS, mungkin kalau untuk turun lebih dalam lagi agak sulit kalau globalnya naik. Tapi mungkin kita punya ruang juga untuk tidak menaikkan cepat-cepat. Karena walaupun global naik, itu karena inflasi di negara masing-masing itu tinggi. Tapi kalau di kita inflasi masih di bawah 3%, masih aman lah untuk kita tidak menaikkan suku bunga acuan maupun suku bunga penjaminan di LPS. Jadi sebetulnya ada ruang bagi perbankan kita atau ekonomi kita masih menikmati suku bunga yang relatif rendah. Tapi kita akan monitor terus ke depan. Kalau emang kita bisa turun, walaupun global naik ya kita kerjakan seperti itu. Tapi kita akan cermati dengan hati-hati sekali. Yang jelas, walaupun suku bunga global naik, kita tidak harus naik. Oke, melihat tentunya bagaimana Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, Pak, yang bisa dikatakan akan selesai tapering off-nya juga di tahun depan, sekitar bulan Maret, koreksi saya kalau salah, misalnya, ketika memang itu dilakukan, terjadi tapering off dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, seberapa besar peluang mungkin Bank Indonesia Anda melihat akan mungkin mempertahankan atau menaikkan secara pelan-pelan dan juga akan tercermin ke LPS rate juga? Wah, kalau kebijakan Bank Indonesia, Anda harus tanya ke Bank Indonesia, saya nggak tahu. Cuman kalau untuk LPS, kalau saya sih melihatnya ruang untuk menjaga bunga pada level yang sekarang atau mungkin lebih rendah masih terbuka. Karena saya melihat ekonomi kita baru recover, inflasi masih terkendali, dan kita masih membutuhkan dorongan untuk ekonomi melaju ke tingkat yang lebih tinggi dari sekarang. Kalau di Amerika kan pertumbuhannya sudah di atas laju pertumbuhan ekonomi potensialnya, 2% dia. Dia udah di atas itu sekarang. Kalau Indonesia hitungan saya mestinya di atas 6%. Sekarang kita baru tertatih-tatih bergerak ke arah mendekati 5%. Sekarang tahun ini masih di bawah 5% ya. Tahun depan mungkin bergerak ke arah 5% lebih. Tapi itu belum cukup mulus dan kita masih memerlukan dorongan dari sisi fiskal maupun moneter untuk tumbuh ke arah 5 dan mungkin ke arah 6% kalau mungkin. Jadi kita tidak harus mengikuti siklus kebijakan moneter Amerika Serikat. Negara kita negara independen, negara merdeka, kita sesuaikan dengan kebutuhan ekonomi kita. Tentunya dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah kebijakan moneter global ya. Jadi walaupun di Amerika naik, kalau kita inflasi masih terkendali, ruang bagi kita untuk menjaga kebijakan suku bunga pada level yang tetap menunjang pertumbuhan ekonomi masih terbuka lebar. Pak Purbaya, kalau melihat tentunya untuk probabilitas suku bunga dana di perbankan yang bisa dikatakan masih dapat turun sebelum BI juga mulai melakukan atau menaikkan suku bunga acuannya ke depan, apakah ini terbuka juga, Pak, Anda melihatnya? Kalau kita lihat kan sekarang suku bunga pinjaman untuk konsumsi sudah turun ke 10,65%, untuk modal kerja ke 8,85%, untuk investasi ke 8,5%. Itu kita lihat trennya turun terus dari bulan ke bulan. Nah ini inline dengan kebijakan Bank Sentral yang didukung oleh semua anggota KSSK yang menciptakan kondisi di mana keadaan sistem finansial itu bisa menunjang pertumbuhan ekonomi dalam pengertian suplai uang yang ada di sistem perekonomian cukup. Dan ini akan tetap dipertahankan mungkin sampai tahun depan dan tahun berikutnya. Sehingga tren penurunan bunga yang saya bilang tadi masih bisa berlangsung. Walaupun misalnya bunga acuannya tidak diturunkan lagi. Jadi kuncinya adalah suplai uang di sistem seperti apa. Dan sekarang kalau saya lihat kecenderungannya masih akan dipertahankan cukup untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Dalam pengertian begini, kalau uangnya cukup, suplainya cukup, ya harga uangnya turun. Artinya kecenderungan bunga real di pasar turun itu masih terbuka lebar selama kita menjaga kebijakannya seperti itu.